Riwayat Orang Kudus 2 Maret, Santa Agnes dari Praha. Santa Agnes dari Praha atau Santa Agnes dari Bohemia adalah putri Raja Bohemia, Przemysław Ottokar pertama. Ketika ia berusia 3 tahun, Agnes dirawat oleh bibinya yang saleh yaitu Santa Hedwig dari Andechs, yang saat itu menjadi pemimpin sebuah komunitas biarawati Sistersian di Żebnica. 3 tahun kemudian, Putri Agnes kembali ke Praha dan dipercayakan pada biara Premonstratensians Canonices untuk melanjutkan pendidikannya. Pada usia 8 tahun, Agnes dipertunangkan dengan Pangeran Henry, putra Kaisar Frederik II dari Kekaisaran Romawi Suci. Menurut adat para bangsawan di masa itu, Agnes harus menghabiskan masa kecilnya di istana calon suaminya agar dapat mengenal dan mempelajari bahasa dan budaya negara calon suaminya. Karena itu diputuskanlah untuk mengirim Agnes ke istana kaisar. Agnes sebenarnya tidak ingin menjalani kehidupan berumah tangga. Sejak tinggal di dalam biara Sistersian bersama bibinya, Santa Hedwig, ia telah jatuh cinta kepada kehidupan membiara yang tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Dalam hatinya, ia telah bertekad untuk menjalani hidup yang suci dan mempersembahkan diri seutuhnya kepada Kristus, pengantin surgawinya. Berkat doa-doa Agnes, pertunangannya yang telah berlangsung selama beberapa tahun kemudian dibatalkan. Walaupun pertunangannya telah dibatalkan, namun Agnes tetap saja menjadi pilihan utama bagi para bangsawan di masa itu. Menikah dengan Putri Agnes secara politis akan sangat memperkuat posisi mereka dan menjadikan kerajaan Bohemia sebagai sekutu. Agnes kemudian dilamar oleh Raja Inggris Henry III dan bahkan Kaisar Frederik II juga ikut melamarnya setelah sang kaisar menduda karena ditinggal mati istrinya. Semua keberatan dari Agnes bahwa dia ingin menjadi seorang biarawati nampaknya akan sia-sia. Ayahnya mungkin dapat menampik lamaran dari Raja Inggris Henry III, namun menolak lamaran dari Kaisar Frederik II bukanlah perkara yang mudah. Namun Agnes tidak mau menyerah. Dengan tekun ia berdoa dan memohon bantuan mempelai surgawinya, dan ia juga mengirimkan utusan ke Roma untuk memohon bantuan dari Paus Gregorius ke-9 agar dia dapat memperoleh kebebasan untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Atas pengaruh Paus, Agnes dapat terhindar dari pernikahan politik yang sangat tidak diinginkannya. Namun, Agnes kini harus berjuang memeluk status religius supaya dapat memperoleh kesatuan dengan Kristus. Kemasyuran dan kesucian hidup suster-suster Klaris yang miskin itu telah sampai di Bohemia juga. Karena itu, Agnes memutuskan untuk menjadi seorang biarawati Klaris. Dengan bantuan kakaknya, Raja Wenceslaus pertama yang telah naik tahta menggantikan ayahnya, Agnes dapat memperoleh sebidang tanah yang luas untuk mendirikan biara di kota Praha. Dari Roma, Paus Gregorius dengan senang hati memberikan persetujuannya, dan atas perintahnya pula, Santa Clara mengirim 5 orang suster dari biara Santo Damianus di Assisi, Italia ke Praha. Bersama dengan 5 orang suster dari Italia inilah, Agnes dan 7 orang wanita muda dari kalangan bangsawan tinggi Bohemia memasuki biara baru itu. Dalam waktu singkat, Agnes sudah menonjol di antara mereka itu sebagai contoh dalam hal keutamaan, ketekunannya dalam hal doa, ketaatan, disiplin religius, penyangkalan diri, dan kerendahan hati. Perintah Paus untuk menerima kedudukan sebagai abdis merupakan pencobaan yang berat bagi kerendahan hatinya. Namun, dia menerima izin untuk tidak memakai gelar abdis itu, melainkan dia dikenal sebagai suster senior. Semangatnya untuk hidup dalam kemiskinan sangat mirip dengan semangat Santa Clara. Agnes menolak segala pemberian dari kakaknya Raja Wenceslaus pertama yang dikirimkan kepadanya, dan dia pun sama sekali tidak mengizinkan siapa saja dari para susternya memiliki apapun sebagai milik pribadi. Pada tahun 1235, Agnes mendirikan sebuah rumah sakit bagi para orang miskin dan para penderita kusta di Praha. Dia sendiri ikut bekerja di rumah sakit tersebut dengan memasak dan merawat para pasien. Karya Agnes mendapatkan pujian dari Santa Clara di Assisi. Seperti dapat dilihat dalam korespondensi mereka, Santa Clara menulis dengan perasaan yang mendalam terhadap Agnes, meskipun mereka tidak pernah bertemu muka. Kesucian hidupnya membuat Agnes diberkati Tuhan dengan anugerah mukjizat. Konon, dia pernah menghidupkan kembali keponakannya yang sudah meninggal. Setelah mengabdi selama 40 tahun dalam kehidupan sebagai seorang biarawati, Suster Agnes tutup usia pada tanggal 2 Maret 1282. Devosi yang dipersembahkan kepadanya segera muncul sesaat setelah kematiannya. 6 abad kemudian, ia dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 3 Desember 1874
dan dikanonisasi oleh Paus Santo Yohanes Paulus II pada tanggal 12 November 1989.